Lalu yang kedua, para saudari dan saudara, dalam bacaan pertama tadi juga dikisahkan terkait dengan semacam rekonstruksi lah, boleh dikatakan demikian, peristiwa Pentakosta. Maka menarik yang ditulis karena apa? Santo Lukas itu tidak yakin benar peristiwanya. Para saudari-saudara, kita harus tahu Lukas tidak saksi mata. Lukas bukanlah para murid yang menyaksikan peristiwa itu dengan mata kepala dia sendiri. Maka menarik dalam kisah para rasul ditulis demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Maka yang jelas ada suatu bunyi ketika mereka berkumpul pada hari yang ke-9, ada bunyi. Tetapi nggak jelas itu apa. Maka Lukas menulisnya seperti tiupan angin keras. Berarti nggak harus seperti angin, tetapi rasa-rasanya ada bunyi. Tapi bunyi apa itu tidak terlalu jelas. Tapi pasti ada bunyi. Tapi pasti bukan bunyi orang teriak-teriak. Tapi gagasannya ada bunyi. Seperti angin. Apa itu saya tidak tahu. Saya selalu suka merujuk kata-kata Romo Utomo. Mungkin suara angin yang siwir-siwir, nah, gitu. Maka itu yang terjadi mungkin. Itu kata Romo Utomo, anginnya siwir-siwir. Nah, mungkin ini juga sama. Tapi Lukas menulisnya suatu angin keras. Mungkin tidak siwir-siwir, tapi suwir-suwir, mungkin begitu. Tapi nggak tahu. Tapi gagasannya ada suara, tapi apa nggak jelas, gitu ya. Itu Lukas mengatakan demikian. Berikutnya juga sama. Apakah betul di atas kepala para murid itu ada api? Seperti apa itu namanya gundul pringis, tahu ya, gundul pringis tahu ya, kepala yang dikirim kemana lalu mencolok lalu menyala itu. Apakah seperti itu? Enggak tahu. Tetapi gagasannya tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, terkait dengan seperti nyala api, para saudari-saudara, kita diajak oleh Lukas mendekati kutipan kitab suci yang mirip-mirip dengan ini. Cerita tentang ketika dua orang murid Emmaus pergi dari Yerusalem, pergi ke Emmaus. Lalu diceritakan ketika mereka berjalan dengan Tuhan Yesus menuju Emmaus, tiba-tiba ketika setelah berdiskusi sana sini, hati mereka berkobar-kobar. Nah, berkobar-kobar itu juga sama. Seperti apa berkobar-kobarnya? Kalau kita bicara tentang berkobar-kobar, pastinya kan seperti api. Berkobar-kobar tidak ada berkobar-kobar seperti air, nggak ada. Bergemuruh seperti air, tetapi kalau berkobar-kobar itu seperti api. Oh, hatiku berkobar-kobar, hatiku membara, itu kan pasti gambarannya api. Maka gagasannya yang kedua yang ditawarkan kepada kita, rekonstruksi terkait dengan Pentakosta. Rupa-rupanya Lukas pun tidak sungguh amat tahu seperti apa jadinya. Tetapi yang pasti adalah ketika para rasul sembahyang bersama dengan Bunda Maria 9 hari, lalu pada hari yang ke-9 maka turunlah kepada mereka karena sama-sama meminta yang sama dan macam-macam, turunlah dari langit suatu bunyi. Pokoknya ada bunyi. Seperti apa? Gak tahu, siwir-siwir atau yang lainnya, silahkan. Lalu kemudian karena sudah 9 hari merindukan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, hati mereka semakin lama semakin membara. Seperti apa? Seperti lidah-lidah api. Maka gagasan Pentakosta, para saudari-saudara, ingin menggambarkan kepada kita peristiwa apa yang sebetulnya perlu kita alami setiap kali kita berkumpul dengan maksud yang sama, dengan kerutinan yang sama. Harusnya kita sampai pada pengalaman rohani yang seperti ini juga. Hati kita semakin membara, kemudian kita merasakan rahmat Roh Kudus datang dan seterusnya. Tapi kalau tidak, maka mungkin ada persoalan tertentu dengan apa yang sedang kita praktikkan. Tapi lebih daripada sekedar rekonstruksi ini, Bapak Ibu, para saudari-saudara, ada yang menarik. Dikatakan pada bacaan pertama hari ini dalam teks yang Bapak Ibu bawa, saudari-saudara bawa, itu halaman 3, dikatakan di sana, setelah roh itu turun, para rasul yang ada di sana semuanya berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, sehingga dikatakan
semua orang yang ada di sana bisa paham dan bisa mengerti. Nah, ini menarik Bapak Ibu para saudari-saudara. Rupa-rupanya kalau seseorang itu dirawi dening yang Roh Suci, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, rupa-rupanya segala sesuatu yang kita lakukan jadi bisa dimengerti oleh orang lain. Jadi kalau memang ada Roh Kudus dalam diri saya, yang saya lakukan itu dipahami oleh orang. Orang bisa tahu. Atau arti dalam bahasa lain, kalau Roh Kudus itu hadir dalam diri saya, maka saya itu terbuka. Saya itu jujur terkait dengan apa yang saya lakukan. Lalu orang paham, lalu orang mengerti. Maka persoalannya sekarang, kalau saya melakukan sesuatu, orang itu nggak paham. Melakukan perbuatan baik nggak paham. Kita melakukan apapun juga orang nggak paham. Kita omong orang nggak paham. Mungkin sekali lagi mungkin daya Roh Kudus yang dalam diri kita belum penuh karena kita masih menutup diri. Bacaan hari ini menarik. Kalau Roh Kudus itu Roh Kudus itu hadir dalam diri kita, maka Roh Kudus akan membantu kita bisa dipahami. Perilaku kita dimengerti. Tidak menimbulkan salah paham. Maka kalau yang saya katakan, yang saya lakukan, yang kita katakan, yang kita lakukan mengundang salah paham dari kepala orang, dari hati dan pikiran orang, bisa jadi saya masih tertutup pada penyertaan Roh Tuhan, Roh Kudus yang dicurahkan. Itu yang kedua. Maka kalau kita dirawuhi yang Roh Suci, kalau Roh Kudus datang pada kita bisa dipahami orang. Yang kita lakukan bisa dimengerti oleh orang. Pasti kita akan mencari tahu bagaimana supaya yang saya lakukan itu orang bisa terima, orang bisa mengerti. Kalau enggak, maka bisa jadi kita berkeras hati, lalu Roh tidak bekerja dalam diri kita. Maka mukjizat yang kedua terkait dengan Pentakosta, rupa-rupanya kita diajak bertanya pada diri kita masing-masing, yang saya lakukan selama ini orang-orang paham enggak? Orang-orang ataukah malah salah paham melihat dan mendengar apa yang saya lakukan. Kalau ternyata setiap kali saya bicara, setiap kali saya berperilaku dan macam-macam mengundang kesalahpahaman, maka kita bisa berpikir, jangan-jangan saya masih tertutup pada penyertaan Roh Tuhan. Itu yang kedua, para saudari dan saudara. Lalu yang ketiga, para saudari-saudara.